Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hilmi Mahmudah dengan NPM 212170005, kelas A, Prodi Pendidikan Geografi angkatan 2021, Universitas Siliwangi. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana ketika saya menjadi guru nanti ataupun di masa yang akan datang. Nah, pada pembuatan video kali ini juga untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Media Pembelajaran Geografi yang diampu oleh Ibu Mega Perningsi SPD MPD. Baik, langsung saja kepada praktek bagaimana ketika nanti saya menjadi seorang guru gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apakah sehat semua? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas boleh dipimpin, boleh dimulai dari sekarang. Mungkin sudah cukup ya. Sebelum belajar, Ibu akan absen terlebih dahulu dari nomor urut yang pertama. Ini dengan kelas 10 IPS ya. Nah, yang pertama ada Azhari Gifaril Azmi, apakah hadir? Izari Yanita, Vandana Fajar, Winda Rahayu, Ayuni Dewi Lestari, Fitrianingsih, Cynthia Rahayu, dan yang terakhir ada Devran Silaban. Eh, karena tidak ada yang izin, berarti kelas kalian itu rajin-rajin karena hadir semua gitu. Sebelumnya, Ibu akan mengecek terlebih dahulu apakah masih ingat materi yang minggu kemarin itu apa. Jika ada yang ingat, boleh angkat tangan dan perkenalkan diri ya. Apakah ada yang ingat? Mungkin Ibu akan mengulas sedikit ya dari pertemuan minggu yang lalu. Nah, pertemuan minggu yang lalu itu kita belajar mengenai dasar-dasar pengiraan jauh dalam sistem informasi geografis. Yang mana dulu itu atau minggu kemarin itu kita belajar mengenai dasar-dasar pemetaan, pengiraan jauh, dan sistem informasi geografi. Nah, selain itu juga ada yang masih ingat mengenai jenis-jenis peta? Nah, jenis-jenis itu jenis-jenis peta itu lumayan banyak ya anak-anak. Nah, jenis-jenis peta dan penggunaannya pun telah kami jelaskan ataupun telah kami pelajari di minggu yang kemarin. Nah, langsung saja kepada eh, penyampaian materi pada hari ini. Nah, untuk hari ini Ibu akan sedikit mengulas ataupun sedikit membahas mengenai pengetahuan dasar pemetaan, dan setelah Ibu menjelaskan ada diskusi bersama kelompok yang telah Ibu share ketika malam di Google Classroom. Nah, ini Ibu sudah share materi mengenai pengetahuan dasar pemetaan untuk kelas 10 semester ganjil. Nah, untuk anak-anak boleh diperhatikan dan apabila ada yang penting ataupun yang harus dicatat, boleh dicatat. Nah, pengetahuan dasar pemetaan. Untuk subbab yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian dan jenis citra pengiraan jauh. Yang kedua ada interpretasi citra. Yang ketiga ada teori pengolahan data dalam sistem informasi geografi. Nah, selanjutnya itu ada pengertian dari citra. Sebelum kita membahas mengenai apa itu SIG ataupun pengolahan data, kita harus mengetahui dulu pengertian dari citra sendiri. Nah, yang Ibu akan sampaikan mengenai pengertian citra, citra dapat diartikan sebagai gambaran yang tampak dari suatu objek yang sedang diamati. Nah, sebagai hasil liputan ataupun rekaman suatu alat pemantau dapat berupa perekaman satelit maupun pemotretan di udara gitu. Nah, dapat kalian ketahui bahwa citra itu merupakan gambaran yang tampak dari suatu objek yang telah diamati. Itu mungkin dapat dijadikan garis besar dari pengertian citra sendiri.
Untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis citra. Nah, jenis-jenis citra pun ada dua. Yang pertama citra foto dan yang kedua ada citra non-foto. Nah, untuk citra foto ini eh, dalam artian gambaran yang dihasilkan dengan menggunakan kamera sebagai sensor dan wahana berada di udara ketika melakukan perekaman. Nah, citra yang dihasilkan disebut dengan foto udara. Nah, untuk yang citra foto ini memiliki bagian-bagian ataupun dibagi lagi. Nah, yang pertama ada citra foto dan yang kedua pun ada citra non-foto. Nah, citra foto ini terdapat beberapa bagian lagi. Yang pertama, spektrum elektromagnetik yang digunakan. Yang kedua, berdasarkan arah sumbu ke permukaan bumi. Dan yang ketiga itu berdasarkan wahana yang digunakan. Dan yang keempat itu adanya warna yang digunakan. Nah, untuk warnanya sendiri itu terdapat foto berwarna semu dan foto berwarna asli. Nah, untuk asli itu tanpa editan, dan untuk warna semu itu sama dengan warna aslinya. Misalnya, pohon yang berwarna hijau dan banyak memantulkan spektrum inframerah pada foto tampak berwarna merah. Nah, untuk selanjutnya ada citra non-foto. Nah, citra non-foto ini merupakan gambaran yang dihasilkan oleh sensor, bukan kamera. Yang mana citra non-foto ini intinya bukan dari kamera gitu. Nah, dalam citra non-foto ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, spektrum elektromagnetik yang digunakan. Yang kedua, sensor yang digunakan. Nah, sensor yang digunakan dalam citra non-foto ini ada citra tunggal dan citra multispektral. Nah, terus ada yang kedua wahana yang digunakan dan selanjutnya itu ada pengertian interpretasi citra. Nah, interpretasi citra ini merupakan langkah yang harus dilakukan agar kita mendapatkan informasi dari citra untuk dimanfaatkan ataupun untuk mengidentifikasi objek dan nilai arti pentingnya dari objek tersebut. Nah, dari pengertian interpretasi citra pun sudah bisa dapat dipahami karena ini merupakan masih permulaan gitu, karena dari pengertian-pengertian saja. Selanjutnya ada mengenai jenis-jenis ataupun unsur-unsur interpretasi citra. Yang pertama ada bentuk. Nah, baik, Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya itu materi mengenai unsur-unsur interpretasi citra. Yang pertama ada bentuk. Nah, bentuk ini merupakan kerangka atau wujud dari suatu objek. Nah, ciri ini sendiri pun dapat membantu untuk mengenali beberapa objek. Yang kedua itu ada ukuran. Nah, ukuran ini mencakup dari jarak, luas, tinggi suatu objek, baik ukuran relatif maupun ukuran mutlak adalah merupakan penting gitu. Yang ketiga itu ada adanya frekuensi dan perubahan rona. Yang keempat itu adanya bayangan. Bayangan objek, bayangan penting bagi penafsir foto. Karena ada dua hal yang berlawanan. Untuk selanjutnya itu yang kelima ada skala. Nah, skala ini berarti adanya skala foto udara. Yang keenam itu pola. Pola susunan keruangan suatu objek. Yang ketujuh itu ada situs tempat. Nah, situs tempat ini merupakan tempat atau kedudukan letak suatu objek terhadap darat suatu kenampakan yang dapat disimpulkan karena adanya indikator yang menunjukkan letak tersebut. Yang kedelapan itu ada asosiasi. Nah, asosiasi ini keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Asosiasi ini adalah suatu objek ataupun yang berhubungan dengan objek lain. Nah, contohnya itu ada stasiun kereta api berasosiasi dengan jalan kereta api yang jumlahnya lebih dari satu ataupun bercabang. Nah, bandar udara pun berasosiasi dengan landasan pesawat.
Yang kesembilan itu ada konvergensi bukti. Nah, konvergensi bukti ini merupakan penggunaan beberapa unsur interpretasi citra sehingga lingkupnya menjadi semakin menyempit ke arah satu kesimpulan tertentu. Nah, Ibu contohkan bahwa tumbuhan dengan tajuk seperti bintang pada citra menunjukkan pohon palem. Bila ditambah unsur interpretasi lainnya, seperti situsnya di tanah becek dan berair, maka tumbuhan palma pun tersebut adalah sagu gitu. Nah, setelah kita mengetahui unsur-unsur dari interpretasi citra, selanjutnya ke langkah-langkah bagaimana sih membuat ataupun menciptakan dari suatu interpretasi citra sendiri. Yang langkah yang pertama itu adanya deteksi. Nah, deteksi adalah sebuah usaha penyerapan data secara global, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Nah, dalam deteksi juga ditentukan ada tidaknya suatu objek. Nah, misalnya objek berupa tumbuhan, bangunan, lapangan, ataupun sebagainya. Tingkatan informasi pada deteksi ini pada tahap ini bersifat global. Nah, yang kedua adanya identifikasi. Nah, identifikasi ini merupakan kegiatan untuk mengenali objek yang tergambar pada citra yang dapat dikenali berdasarkan ciri yang terekam oleh sensor, yaitu sebagai berikut. Nah, adapun beberapa langkah dari identifikasi ini, yang pertama ciri spektoral, yang kedua ada ciri spasial, nah yang ketiga itu ada temporal. Nah, temporal ini juga mengaitkan dengan analisis, dedukasi, dan klasifikasi serta edualisme. Nah, untuk analisis ini juga bertujuan mengelompokkan objek yang mempunyai citra yang sama dengan suatu objek yang lainnya. Untuk dedukasi juga itu merupakan hipotesis dari data dan idealisasi. Nah, idealisasi ini merupakan pekerjaan kartograf, yaitu menyajikan hasil interpretasi citra ke dalam bentuk peta yang siap pakai gitu. Untuk menganalisis citra sendiri juga dapat digunakan mengenai komputer ataupun digital lainnya. Nah, termasuk ke subbab selanjutnya itu adalah teori pengolahan data sistem informasi geografis. Yang pertama, menganalisis tahap kerja dari SIG tersebut. Yang pertama, memasukkan data ataupun input. Nah, masukan data merupakan fasilitas dalam sistem informasi geografi yang dapat digunakan ataupun dimasukkan dalam data diri mengubah data asli ke dalam bentuk yang dapat diterima dan dapat dipakai dalam sistem informasi geografis. Nah, setelah itu memasukkan data terdiri atas sumber data dan proses pemasukan datanya. Nah, yang kedua itu ada proses pengolahan. Dalam proses pengolahan data ini meliputi yang pertama, manipulasi dan analisis data merupakan aktivitas yang meliputi antara lain membuat basis data baru, menghapus basis data, membuat tabel basis data, dan mengisi ataupun menyisipkan data ke dalam tabel. Nah, mengubah dan mengeditnya dalam suatu data serta membuat indeks untuk setiap tabel basis data tersebut. Yang ketiga ada penyajian data. Nah, penyajian data ini merupakan subsistem penyajian data berfungsi untuk menayangkan data geografi informasi yang dihasilkan dari berupa peta, tabel, grafik, bagan, dan hasil perhitungan lainnya. Nah, melalui informasi ini juga pengguna dapat melakukan identifikasi informasi yang diperlukan sebagai lahan dalam pengambilan kebijakan ataupun perencanaan. Nah, dapat kita ketahui ataupun dapat kita ingat bahwa menganalisis data itu yang pertama ada memasukkan data, yang kedua proses pengolahan data, yang ketiga itu ada penyajian data. Nah, untuk selanjutnya itu ada kelemahan dan keunggulan dari sistem informasi geografi. Untuk anak-anak diperhatikan lagi ya. Nah, yang pertama ada kelemahan dari sistem informasi geografi. Yang pertama itu membutuhkan SDM yang tinggi dalam bidang TIK gitu.
Nah, maksudnya dalam ini itu kita yang akan membuat ataupun melakukan interpretasi citra itu harus memiliki ataupun mempunyai ilmu dalam bidang TIK-nya gitu. Nah, yang kedua itu mempermudah terjadinya plagiat. Iya, karena ketika kita melakukan interpretasi citra dapat adanya plagiarisme baik dari diri kita ataupun orang lain gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada keunggulan dari sistem informasi geografi. Yang pertama, data dapat dikelola dalam format yang jelas. Nah, yang kedua itu data dapat diubah secara cepat dan mudah karena ketika kita akan mengubah pun gampang gitu. Nah, selanjutnya itu selain ada yang di PowerPoint itu, Ibu mengaitkan juga ataupun menambahkan dari kelebihan sistem informasi geografi itu yang pertama itu data spasial dan data non spasial dapat dikelola secara bersamaan. Ya, karena spasial dan non spasial pasti berkesinambungan gitu. Nah, yang ketiga itu dan selain itu analisis data dan perubahan data dapat dilakukan secara efisien dan lebih efektif gitu. Nah, mungkin pemaparan materi yang Ibu sampaikan mengenai pengetahuan dasar pemetaan dan mempelajari mengenai teori pengolahan data dalam sistem informasi geografi itu sekian. Dilanjut, apakah ada yang ditanyakan? Jikalau ada yang ditanyakan, dipersilakan untuk mengangkat tangan dan memperkenalkan diri. Ibu tunggu ya. Mungkin jika tidak ada, maka kalian akan berdiskusi sesuai kelompok yang telah di-share melalui classroom ketika Ibu malam gitu. Nah, yang pertama itu silakan gabung kepada kelompoknya, boleh untuk mencari kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 3 menit ya untuk gabung bersama kelompoknya. Untuk kelompoknya itu ada 2 ya, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Langsung dipercepat untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Apakah sudah siap semua? Sudah siap, Ibu akan memberikan pertanyaan. Nah, dalam diskusi pun ini, ketika Ibu memberikan soal ataupun pertanyaan, sebanyak 2 per kelompoknya. Nah, setelah itu, baik perwakilan ataupun semuanya dapat mempresentasikan di depan kelas kepada teman-temannya, sehingga teman-teman yang lain pun dapat mengambil pelajaran dari kelompok yang lain gitu. Setelah itu mungkin Ibu akan membacakan soal kepada kelompok 1 terlebih dahulu ya. Nah, kelompok 1 itu Ibu membuat pertanyaan mengenai apa sih melekatkan jenis peta berdasarkan sumber daya. Jadi pada intinya nomor 1 untuk kelompok 1 melekatkan jenis peta berdasarkan sumber datanya. Sudah tulis. Nah, untuk yang kedua itu tolong sebutkan dan jelaskan fungsi dari peta itu. Sudah? Nah, lanjut untuk kelompok 2 ya. Untuk kelompok 2, jelaskan dan sebutkan teori-teori pengolahan peta dalam sistem informasi geografi. Silakan dicatat. Untuk pertanyaan yang kedua itu, sebutkan komponen-komponen peta serta jelaskan. Mungkin Ibu akan memberi waktu sekitar 15 menit untuk menjawab 2 pertanyaan dari setiap kelompok. Setelah itu, jikalau sudah dirasa cukup untuk angkat tangan dan maju ke depan, baik perwakilan ataupun semuanya gitu. Ibu tunggu 15 menit ya. Jika sudah, boleh langsung ke depan untuk kelompok 1 karena tadi sudah mengangkat tangan, boleh. Apakah mau semua atau perwakilan? Jikalau perwakilan, silakan untuk maju ke depan. Agar dapat bisa mempresentasikan dengan baik ya, agar teman-teman pun mengerti gitu.
Boleh untuk perwakilan kelompok satu. Jikalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan pun ke kelompok satu boleh ya, dipersilahkan. Ini untuk interaktif saja. Jikalau tidak ada dan dirasa cukup untuk kelompok satu ataupun yang mewakilinya boleh duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Untuk kelompok dua silahkan. Wah, kalian ternyata sudah mengerti semua ya. Karena ibu pun melihat dan meneliti jawaban kalian itu sudah cukup baik gitu. Mungkin dapat dipertahankan keadaan seperti ini agar tetap fokus pada proses pembelajaran. Nah, karena waktu pun sudah sebentar lagi memasuki istirahat, maka apa sih kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Yang bisa angkat tangan, nanti Ibu dapat memberi hadiah gitu. Coba Ayuni Dewi Lestari, apakah bisa menyimpulkan dari proses pembelajaran hari ini? Ya, benar. Kesimpulannya seperti itu, tidak jauh berbeda dari kesimpulan yang Ayuni sampaikan. Nah, mungkin Ibu pun akan menyampaikan kesimpulan dari proses pembelajaran hari ini. Nah, kesimpulannya itu, interpretasi citra itu merupakan langkah yang harus dilakukan agar kita mendapatkan informasi dari citra yang tersebut. Nah, dalam pengetahuan dasar pemataan juga terdapat beberapa jenis ya, ataupun teori pengolahannya juga terdapat langkah-langkah gitu. Baik untuk sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, tepuk tangan untuk kita semua. Kelas 10 IPS pada pertemuan hari ini lebih meningkat ya, dari memahami, dari berargumentasi ataupun cara berdiskusinya sudah lumayan baik gitu, dapat ditingkatkan kembali dan dipertahankan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, untuk ketua kelas boleh dipimpin doanya sebelum istirahat. Terima kasih kepada ketua kelas. Ibu sampaikan pun terima kasih atas pembelajarannya hari ini. Apabila Ibu terdapat salah kata ataupun tindakan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, mohon dimaafkan ya anak-anak. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Karena dengan belajar hidup kalian akan lancar gitu. Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian dari saya. Dari praktek mengajar kali ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.